Edwin Coklat. Edwin Coklat. Gimana kalau gabung semua di Seru tuh ya. Oke, cukup Mas ya. Semoga tambah sukses. Iya, amin. Ya, perkenalkan saya Rukmana dari media wartanasional.com. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah hari ini kan sudah eranya sudah sangat digital ya. Maksud saya gini, apakah konser-konser yang dilakukan oleh grup-grup musik itu masih efektif dibandingkan dengan misalkan live di TikTok gitu kan ya? Kan sekarang kan orang-orang biasa aja sudah banyak tuh live di TikTok gitu, yang nonton bisa, saya pernah nonton tuh ada dia bawakan lagu-lagu Iwan Fals gitu, yang nonton bisa 10.000 gitu kan. Nah maksud saya efektifnya itu sebetulnya menurut pengamatan dari para musisi yang ada, apakah efektif live di TikTok ataupun konser yang keliling tadi? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan ini pernah saya ajukan juga waktu itu konferensi pers di Bekasi. Saya sih ingin nanyain, mumpung ngumpul banyak nih, ada dari Bumerang, ada dari Coklat ya, dari Rocks dan Lawak itu. Hari ini kan sudah 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto. Saya kembali tanyakan, ya, ini kinerjanya Raffi Ahmad sebagai duta musik Indonesia, yang memang dia juga dari dunia hiburan, itu sudah ada menolong teman-teman nggak sih sebetulnya? Kalau enggak ya mungkin diganti aja gitu. Terima kasih. Yang mana nih? Yang musik apa yang Ganti aja. Kalau yang Raffi semua harus jawab. Kalau yang Raffi. Sebelum yang politik tadi, tadi yang soal apa digital, apakah apa efektif teman-teman ini masih mikirin konser aja, melupakan digital atau dua-duanya? TikTok kan tadi Ya, TikTok, media sosial lainnya. ya. Zaman sekarang ini kan memang ada fenomenal yang beda, ada media yang bisa dipakai untuk orang bisa nge-share ini ya, mempromosikan diri. Iya. Dia melakukan apa ya, mengekspresikan hobi. Iya. Sebenarnya itu hobi aja sih. Saya bisa nyanyi, ini ada medianya, ya sudah saya nyanyi, biar ditonton orang banyak. Medianya kan gitu. Cuman karena aplikasi itu memberikan suatu kayak apa ya, nanti dapat dana, Iya. duit, orang bisa memberikan Gip. gitu ya, nyawer lah intinya. Jadi ya sebenarnya hal yang apa ya, kalau buat kita sebagai musisi yang melakukan sebagai pelaku musik ini jadi gimana gitu loh, Murahan ya. bukannya kita anti atau gimana atau cuman sebenarnya sih bebas saja ya. Ini kan karena ada media dan aplikasi di zaman sekarang mempermudah orang untuk mengekspresikan diri. Jadi kalau para pelaku musiknya pengen mau kayak begitu, silakan aja sih, bebas aja. Cuma secara global umum nih, orang-orang awam umum banyak melakukan itu. Mereka pengen mengekspresikan diri, diberi saweran. Jadi ya bebas aja sih. Ya pokoknya semenjak setelah era COVID, perubahan wajah dunia ini rada berubah. Ya itu muncullah para orang yang instan ingin Terkenal. ngetop secara instan langsung melalui aplikasi atau media itu sendiri. Kalau aku nggak tahu ya yang lainnya, maksudnya para pelaku musik yang memang sudah melakukan musik sudah dari zaman dulu, sekarang apakah juga ikut melakukan begitu atau tidak, ya itu terserah individual. Kalau saya secara pribadi, saya tidak melakukan itu. Saya akun TikTok aja nggak punya. buat
ya nggak tahu lah ya buat apa gitu buat saya lebih prefer memilih ya sebagai musisi yang memang berkarya dan main Terbuka lah. perform. Buat pikiran saya hanya di situ gitu loh. Saya bukannya saya anti atau tidak mau ikut berkembang dengan era yang sekarang. Jadi buat saya hanya menikmati sebagai pemusik itu hanyalah berkarya, bikin karya sendiri dan memainkannya. Itu tanggung jawab saya di situ. Udah. Nggak tahu yang lainnya, bebas saja. Gitu. Dan ini gimana? Ya, akustik itu nggak punya tuh. Nggak punya ya? Catat ini kan Terus masalah yang politik. Tadi gimana kan Raffi sebagai duta musik? Iya. Dia Dia kan masa dipilih sebagai duta musik? Bukan. Bukan. mungkin Yang salah itu. mungkin contohnya bukan Raffi, tapi contohnya mungkin gini Pak. Jadi ini poinnya maksudnya dia di DPR Iya. sekarang itu kan ada musisi, ada Once, ada Ahmad Dhani, lalu di istana itu ada Yogi Widianto. utusan khusus ya? Raffi kan utusan khusus juga ya? Kalau Raffi utusan khusus dunia ekonomi kreatif. Oh, sekarang- Jadi bukan hanya Musik itu ya. Oh ya, musik ya. semuanya. Jadi ekonomi Semuanya. kreatif itu ada 17 subsektor. Iya. Jadi bukan hanya musik cuma salah satu. Iya, salah satunya. Ada 16 yang lain. Dan gua rasa Raffi nggak sanggup melakukan itu. Nah, mungkin poinnya gini aja Pak, nggak usah lihat namanya, tapi Iya, bukan. apakah teman-teman yang ada di eksekutif dan hari ini ada di legislatif itu bisa membantu berkembang gitu Buat ya? para musisi itu Ya. ada dampak positifnya nggak gitu? Sebagai musisi pasti senang ya, maksudnya keterlibatan dari negara, apalagi ada di kementerian terutama di Parekraf Iya Pak. yang tujuannya sebenarnya kalau bisa ini kan menunjang, membantu di arena hiburan musik ini. Bukan hanya musik kan, itu global ya. Iya. Mungkin ke bisa ke film, bisa ke lain-lain musik. Tapi sebenarnya kita sangat senang banget kalau keterlibatan negara melalui Kementerian Parekraf ini bisa mensupport. Entah supportnya dalam hal apa. Nanti kan bisa di create gitu loh. Kita lagi menunggu juga. Sebenarnya bukan menunggu juga ya. Jadi ini semua harus terlibat sih. Berarti Kita sampai sekarang belum ada ya? Artinya belum kelihatan. Belum kelihatan di 100 hari pemerintahan. Mungkin dari kitanya juga mungkin belum memberikan sesuatu. Pengennya apa nih? Kita ini ingin diperhatikan atau melakukan sesuatu dalam hal bentuk apa dulu? Ya, bahkan benar. Dulu paragraf yang tahun-tahun kemarin kan sempat Bu Diace juga sempat bikin sesuatu melalui kerjasama dengan Parekraf pada saat itu, bikin tentang workshop tentang musik keliling beberapa kota di Indonesia. Itu berguna banget. Nah, kita ingin tahun nanti, tahun ini atau kedepannya Parekraf ini benar-benar membantu support kita, terutama di musiknya, hiburan musiknya, showbiz bisnisnya. Siapa tahu juga bisa untuk keluar. Indonesia ini harus keluar musiknya, maksudnya ya. Kita harus ekspor keluar, bukan dari luar ke dalam terus. Tapi kita yang harus bisa disupport untuk bisa keluar, mengglobal. Itu sih harapannya. Oke. Kembali. Pertanyaannya ini bikin Ivan jadi pengen jawab. Oke. Kayaknya waktu kita udah ini satu pertanyaan lagi. Hah? Cukup ya? Apa itu Mas? Pertanyaan saya kan ini musik band ini artinya belum lama, maksudnya dikenal masyarakat luas ya. Jadi langsung tiba-tiba Yang berulang tahun ketiga, Bumerang Relog, Rocks dan juga Coklat kami akhiri di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, hadiahnya silakan dibagi dibagikan. Ya, buat Indra, buat John Oliva. Oh ya tadi vokalisnya Take Over nggak datang. Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia Provinsi DKI Jakarta mengucapkan
Selamat ulang tahun ketiga untuk band rock Lawang Pitu. Makin kompak, makin jaya, dan sehat selalu. Oke. John Olivan, hari ini adalah happy anniversary-nya yang ketiga buat Lawang Pitu. Semoga sukses selalu, punya karya terbaru nantinya, dan kita bisa show bareng. Yeah, rock.